Hai, selamat berjumpa kembali di tema 8 subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Sebelum kita memulainya, silakan saksikan video berikut ini. Apakah yang kalian ketahui tentang reboisasi? Reboisasi adalah usaha penanaman kembali lahan yang gundul. Biasanya dilakukan di daerah dataran tinggi. Salah satu manfaatnya adalah menjaga kualitas air bersih untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Kualitas air yang bersih sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Kualitas air yang bersih memiliki syarat sebagai berikut, yaitu 1. Syarat fisika, 2. Syarat kimia, dan 3. Syarat biologi. 1. Syarat fisika. Tidak berasa. Air yang berasa disebabkan oleh bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Jadi, air harus terasa tawar, tidak memiliki rasa yang lain. 2. Tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan bakteri atau pencemaran industri. Biasanya kalau ada bangkai hewan yang meninggal, yang mati dalam air, itu bisa menyebabkan bau, atau mungkin memang ada limbah dari pabrik yang masuk ke dalam saluran air atau sungai. Tidak keruh dan berwarna. Air yang keruh dan berwarna bisa disebabkan oleh zat organik lain, biasanya lumut atau mungkin ganggang dan alga lain sebagainya, dan tidak memiliki endapan, baik berupa kotoran atau bahan kimia lain. Biasanya sering ditemui pada sumur bor. Kalau misalnya kita mengubur, kadang ada yang masih dicampur dengan kapur. Ketika dimasak, kapurnya masih menempel pada wajan atau tempat untuk memanaskan air. 2. Syarat kimia, yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal. Bisa dicek menggunakan alat pengukur pH keasaman dan basa, atau menggunakan kertas lakmus. Bisa dibeli di toko kimia. Kemudian tidak mengandung bahan kimia beracun, jadi aman. Tidak dekat dengan pabrik-pabrik ataupun tempat peleburan emas. Biasanya kalau dekat peleburan emas itu mengandung merkuri airnya.
3. Syarat biologi, yaitu air tidak mengandung bakteri patogen atau bakteri yang merugikan, seperti contohnya bakteri E. coli yang berasal dari kotoran makhluk hidup. Biasanya feses manusia dan feses hewan lain yang masuk ke dalam air mengandung bakteri E. coli yang sangat berbahaya dan sebagainya. Maksudnya bakteri lain yang bisa menyebabkan penyakit juga seperti diare. Tahukah kalian, krisis air bersih dapat menyebabkan sampah menumpuk dan membuat saluran air tersumbat, sehingga menimbulkan bau tak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tumbuhan, sehingga bisa menyebabkan gagal panen karena tumbuhan cepat mati. Serta air yang tercemar bisa menyebabkan penyakit gatal-gatal seperti kutu air, jamur kulit, dan skabies. Bahkan menyebabkan keracunan sampai kematian, baik makhluk hidup di sekitar seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Tindakan dalam menanggulangi krisis air bersih adalah diantaranya yaitu 1. Melakukan penghematan air. Jangan terlalu boros ketika menggunakan air. Selalu tutup keran setelah menggunakan. 2. Menggalakkan reboisasi, yaitu menanam kembali tempat-tempat atau lahan-lahan yang gundul dengan tanaman baru. Minimal 1 orang 1 pohon di rumah. 3. Membuat penampungan air atau sumur resapan, gunanya untuk membantu penyerapan air. 4. Membuat lubang biopori di tempat-tempat yang tergenang air sehingga air mudah menyerap ke dalam tanah. Dan 5. Mengolah limbah pabrik dahulu sebelum dibuang ke aliran air sehingga tidak mencemari sumber air di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.